Sun, tiba-tiba kita ambil lagi remote. Remote? Mana remote? Oh, ini remote. Remote TV. Kita susun lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu menonton video-video di channel YouTube ini. Semoga video-video bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kita semuanya agar kita bisa sama-sama saling berbagi manfaat dari sebuah channel YouTube ini. Di video kali ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih kita membantu anak atau mengajari anak sedini mungkin memahami satu buah kata kunci. Baik itu misalnya kita mau makan, minum, nah itu bagaimana sih membuat kata kunci itu dan apa sih pentingnya dari kata kunci. Langsung saja, mari kita mulai. Komunikasi. Komunikasi ini adalah suatu hal yang sangat luas. Komunikasi ini bisa terdiri dari kemampuan bicara, kemampuan atensi, kemampuan interaksi, itu masuk dalam komunikasi. Nah, kenapa sih anak harus sedini mungkin diajari untuk berkomunikasi? Komunikasi itu tidak mesti harus dari verbal, bisa juga dari non-verbal, bahasa gerakan tubuh, tatapan mata, gestur. Nah, itu juga bagian dari komunikasi. Anak-anak harus sedini mungkin memahami semua itu. Misalnya anak-anak melihat kita lagi capek, muka kita lelah. Nah, anak-anak juga harus memahami itu secepat mungkin atau sedini mungkin. Gerakan tubuh yang seperti ini, nggak tahu, gerakan geleng-geleng kepala, tidak mau, atau gerakan menurun, iya, itu adalah bagian dari komunikasi kata kunci. Jadi kita hanya menggunakan kata kunci itu saja agar orang di sekitar kita sudah langsung tahu, oh nggak mau, oh mau, seperti itu. Nah, pada video ini kita mau sama-sama sedikit belajar aktivitas-aktivitas apa saja sih yang bisa membantu anak untuk meningkatkan kemampuan memahami komunikasi kata kunci. Nah, yang pertama, gunakan kata kunci pada aktivitas-aktivitas yang sederhana dan sering sekali anak gunakan. Misalnya makan, minum, mandi. Nah, itu harus anak-anak pahami sedini mungkin kata kuncinya apa sih. Misalnya makan, mamam, nah itu boleh. Minum, mimi, boleh. Mandi, di, boleh. Nah, itu jadi ada kata kunci yang mereka pahami untuk aktivitas itu. Satu prinsipnya yang harus ditegakkan pada latihan untuk menstimulus kata kunci ini. Kita jangan melabel anak-anak kita, misalnya makan, kita sudah langsung kasih tahu mamam. Nah, jangan, tetap berikan makan, tetap berikan katanya mandi, minum. Nah, kata kuncinya itu biasanya tuh terbentuk oleh anak kita sendiri. Dia tiba-tiba bilang mam, mim. Nah, itu kata kunci yang terbentuk oleh anak-anak kita sendiri. Aktivitas yang kedua. Nah, aktivitas yang kedua ini kita bisa dengan cara bermain. Nah, dengan cara bermainnya ini bisa dengan bermain dengan benda-benda sekitar yang mungkin seharian dia melihatnya. Nah, kita biasanya saya bilang ini bermain meminta dan menumpuk. Jadi bisa kita mulai dengan seperti ini. Ada benda-benda misalnya ada bantal, remote TV, ada mangkok, ada piring atau apapun itu, ada topi, baju. Terus kita coba pura-pura meminta ke anak kita, mana bantal? Oh, ternyata ini bantal. Wah, bantal. Kita taruh ya di sini ya. Boom. Nah,
Selanjutnya bantal udah disusun. Tiba-tiba kita ambil lagi remote. Remote? Mana remote? Oh ini remote. Remote TV. Kita susun lagi nih. Boom. Nah selanjutnya ada topi. Kita kasih tahu. Topi. Topi. Nah, sudah nih, dia sudah melihat. Taruh lagi. Bam. 3 prinsip itu yang sebelumnya yang selalu ditekankan, berhenti sejenak, lihat responnya, dan tanggapi kalau mereka senang, lakukan lagi. Habis itu kita sudah menumpuk nih tadi, tiba-tiba kita langsung bilang gini, coba ambil bantal. Bantal kan di bawah tadi. Tiba-tiba dia narik nih, narik bantal. Boom. Nah bantalnya roboh. Ya roboh. Gimana dong? Coba kita susun lagi. Nah, kita susun lagi nih. Pertama, kita tadi minta bantal. Pertama bantal. Mana bantal? Coba sini bantal. Nah, kita taruh bantal. Tek. Setelah itu tadi apa? Remote. Kita minta remote TV. Setelah itu tadi apa? Topi. Kita minta lagi topi. Nah, mereka menyusun. Nah, setelah itu kita bisa jatuhkan kembali lagi. Lakukan aktivitasnya dengan menyenangkan, dengan senang, agar anak-anak kita memahami dan menyukai aktivitas ini. Nanti kita bisa ganti-ganti dengan benda-benda yang lain yang selalu ada di sekitar mereka. Aktivitas yang ketiga, nah aktivitas ketiga ini anak harus sesegera mungkin memahami tangan kanan, tangan kiri. Nah ini bisa kita mulai dengan misalnya tos 2, tos tangan kanan. Nah, pegangi tangan kirinya. Kita pegang tangan kiri anak kita. Prok! Gitu. Lanjutnya, tos tangan kiri, pegangi lagi tangan kiri. Prok! Seperti itu. Kalau udah 2, berhenti sejenak, lihat responnya. Terus kalau misalnya mereka senang, ulangi lagi. Bisa diulangi 3-5 kali. Lakukan dengan menyenangkan atau dengan lagu-lagu sederhana. Misalnya, sudah memahami tangan kanan, tangan kiri, bisa pakai baju, angkat tangan kanan, masukkan bajunya. Angkat tangan kiri, masukkan bajunya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah makin jago, makin handal lagi, bisa ambil-ambil benda, pakai ambil tangan kanan, ambil tangan kiri. Gitu. Mungkin itu saja videonya. Semoga video-videonya dan aktivitas-aktivitasnya bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada tambahan boleh ditulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.